Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahkan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ratapan pasal 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Allah. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul Tuhanlah yang benar. Saudara-saudara, ada satu fakta dalam kehidupan kita yang tidak bisa dibantah, adalah Tuhan selalu benar. Allah yang kita sembah adalah Allah kebenaran. Dia sumber kebenaran. Tidak ada sesuatu yang berdosa dalam pribadi Allah. Karena itu saya katakan Tuhan adalah Tuhan yang benar. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita berkata begini, Tuhan, kenapa hal ini terjadi kepadaku? Tuhan, kenapa aku harus alami hal-hal seperti ini? Jawabannya simpel saudara, sebenarnya kita mengalami hal seperti itu karena kita tidak mengerti jalan Tuhan. Kita tidak memahami rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita seringkali berpikir cukup percaya saja, cukup beriman saja kepada Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Saya mau katakan tidak saudara. Tidak cukup kita hanya beriman saja. Tidak cukup kita hanya percaya kepada Allah saja. Alkitab berkata dengan tegas bahwa orang benar hidup juga karena imannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup mengiring Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak hanya hidup dalam kepercayaan kita saja. Kita perlu bertindak, memahami, mengerti jalan dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak Tuhan seringkali menyalahkan Tuhan, seringkali protes bahkan memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan dianggap salah, Tuhan dianggap jahat, karena apa yang dia mau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita berasumsi Tuhan jahat, Tuhan salah dalam kehidupan kita. Pagi ini saya mau katakan saudara, kenali jalan-jalan Tuhan, kenali rencana Allah. Tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi juga kita harus pahami betul apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah. Sehingga kita mengakui bahwa Dia Tuhan yang benar dan Tuhan yang maha benar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengerti dan memahami tentang sebuah kebenaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Saudara, yang pertama saya katakan, Tuhan tetap benar ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan. Halo keluargaku, halo orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan, maka saya katakan Dia tetap Allah yang benar. Kenapa saudara? Karena penderitaan bisa mengajarkan kita untuk mengerti maksud Allah. Penderitaan bisa mengajarkan kita pelajaran-pelajaran iman. Penderitaan bisa berguna untuk mencabut kesombongan kita dalam diri kita. Dan saya mau katakan penderitaan bisa dipakai Allah untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang dewasa dan terus mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan tetap Tuhan yang benar sekalipun Dia mengizinkan kita mengalami penderitaan. Lalu yang kedua, pemahaman yang bagaimana untuk kita bisa mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar. Saudara, Tuhan tetap Tuhan yang benar ketika Dia belum menjawab doa kita. Saudara, seringkali kita kecewa, marah sama Tuhan. Bahkan mungkin kita menjadi tawar hati sama Tuhan ketika doa-doa kita belum dijawab. Saya mau katakan saudara-saudara, orang yang doanya belum dijawab oleh Tuhan, percayalah dan pahamilah firman Allah bahwa Dia pasti kasih yang terbaik bagi kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, Dia Allah yang salah. Dia Allah Tuhan, tetap Tuhan yang benar sekalipun Dia belum menjawab doa-doa kita. Kenapa saudara? Karena ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanmu. Yang ketiga saudara, Tuhan tetap Tuhan yang benar ketika Dia mengizinkan kita berhadapan dengan situasi-situasi yang menyakitkan.
Saudara, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya difitnah orang, saya dipermalukan oleh orang, ada orang yang menjatuhkan saya, bahkan ada orang yang berkhianat kepada saya. Bapak Ibu, sekalipun orang-orang di sekeliling kita menyakiti kita, ada situasi-situasi yang tidak membuat kita nyaman, saya mau katakan dia tetap Tuhan yang benar, dia tetap Allah yang benar. Kenapa saudara? Dalam Alkitab ada Daniel yang difitnah, di Alkitab juga ada Yusuf yang diperlakukan tidak baik. Tetapi ingat, rancangan Allah adalah rancangan yang indah. Rancangan Allah lebih besar dari setiap kejahatan-kejahatan yang orang rancangkan dalam diri kita. Katakan amin. Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengajar kepada saudara, dia Allah, dia Yesus, Tuhan yang benar. Dia Allah, dia Tuhan dan Juru Selamat yang benar. Apapun kondisimu, dia tetap Tuhan yang benar. Percayalah dan mulai mengerti rencana dan jalan Tuhan, agar Tuhan nyatakan hal yang indah dalam hidupmu. Shalom, Tuhan berkati kita.